Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang business plan. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri saya Wardaniatul Hasanah, NIM C1G0193007 dengan rekan saya Wiwin Listiawati dengan NIM C1G0193017. Di mana tugas ini saya memenuhi mata kuliah komunikasi dan etika bisnis. Dosen pengampu by Yulvia Elsa Dewi Yanuartati SPM. Kearifan lokal sebagai sarana pengembangan ekonomi yang kreatif dan inovatif. Rengginang sewot atau sembalun wortel, inovasi makanan menyehatkan buatan lokal. Latar belakangnya, di zaman yang semakin modern, perkembangan dunia kuliner khususnya di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan pertumbuhan 12,7% pada tahun 2018. Industri kuliner Indonesia kini berevolusi menjadi industri kreatif yang berperan penting dalam perkembangan ekonomi kreatif negara. Berbagai kreasi makanan mulai bermunculan dari unik sampai yang ekstrim. Indonesia merupakan negara agraris yang mempunyai hasil panen sayuran dan buah-buahan yang tinggi, misalnya wortel. Wortel adalah tumbuhan sayur yang ditanam sepanjang tahun, terutama di daerah pegunungan yang memiliki suhu udara dingin dan lembab, kurang lebih pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Perkembangan zaman menyebabkan timbulnya permintaan konsumen yang selalu menginginkan inovasi baru dalam pengolahan makanan. Di daerah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, setiap musim panen berlangsung, para petani bisa memanen wortel hingga 2 ton per 10 are. Berlimpahnya hasil panen selalu tidak sebanding dengan tingkat penjualan di pasaran. Meskipun demikian, harga yang cukup rendah 4.500 per kilogramnya tidak membuat wortel ini laris di pasaran. Hasilnya, banyak wortel yang disimpan dan parahnya dibiarkan membusuk begitu saja. Ini dikarenakan kekurangan pengetahuan masyarakat akan inovasi yang dapat dibuat dari wortel tersebut. Dari fenomena ini membuat kami untuk membuat kreasi makanan tradisional yang enak dan menyehatkan. Selain itu dapat mengurangi jumlah limbah makanan dan sayuran, yaitu rengginang dengan cita rasa sehat dari wortel atau rengginang sewot. Selanjutnya tujuan yang pertama adalah meningkatkan taraf perekonomian di daerah tersebut termasuk Sembalun. Yang kedua, membuat produk makanan tradisional yang mempunyai inovasi baru, menyehatkan dan disukai kalangan masyarakat sekitar. Yang ketiga, mengurangi limbah makanan khususnya sayuran wortel. Selanjutnya itu manfaat dari produk tersebut. Manfaatnya untuk mengurangi limbah makanan khususnya buah dan sayuran, di mana Indonesia menjadi negara pembuang makanan terbesar. Selanjutnya, menjaga kesehatan mata, mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker, karena di wortel mengandung vitamin A dan karoten. Selanjutnya, menambah taraf perekonomian masyarakat di daerah tersebut, serta dapat menambah lapangan pekerjaan. Kemudian, menyehatkan dan cocok dikonsumsi untuk kalangan masyarakat karena mengandung pewarna alami dari wortel dan dikemas dengan kemasan yang menarik. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang gambaran umum bisnis. Yang pertama itu identitas atau keunikan produk. Rengginang sewot merupakan sebuah brand makanan ringan dan juga salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang berbahan dasarkan nasi ketan yang dikeringkan. Kini produk makanan ini disajikan dengan cara yang baru dan unik. Nama produknya pun unik, karena pada kata sewot sendiri merupakan singkatan dari sembalun wortel. Sesuai dengan namanya, rengginang ini selain dari nasi ketan juga terbuat dari wortel yang dipanen dalam
di daerah Sembalun, Lombok Timur. Kecamatan Sembalun merupakan salah satu wilayah kecamatan di Lombok Timur yang sangat berpotensi sebagai penghasil sayuran dataran tinggi. Produk rengginang ini sejenis yang kita ketahui berbentuk besar, hanya memiliki satu jenis rasa dan tidak banyak memiliki kandungan gizi. Di sini kami melakukan inovasi terhadap produk tersebut dari segi bentuk, warna, serta rasanya dan manfaatnya. Dibentuk sedemikian lebarnya, kemudian dipotong dengan cetakan bulat hingga berbentuk rengginang dengan ukuran kecil dengan diameter 3 cm. Kemudian dari segi rasa, yang pada awalnya hanya tersedia dalam satu rasa yaitu original atau gurih saja, diinovasikan sedemikian rupa sehingga terciptalah rengginang dalam berbagai rasa. Mulai dari rasa keju, rasa sapi panggang, dan rasa pedas. Kemudian dari segi warnanya, rengginang pada umumnya diwarnai dengan pewarna makanan. Namun kini kami dapatkan dari warna alami yang didapatkan dari wortel tersebut. Dari segi manfaat, produk ini dapat menjaga kesehatan mata dan mengurangi resiko penyakit jantung. B. Prospek bisnis atau proyeksi pengembangan usaha. Prospek bisnis rengginang sewot ini sangat menjanjikan dengan bahan baku yang tersedia banyak, yaitu 1.453 ton wortel yang dapat diproduksi oleh petani Sembalun. Selain itu, Pulau Lombok sebagai salah satu tempat destinasi wisata yang digemari di Indonesia. Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat mengklaim jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara yang berwisata ke Pulau Lombok mencapai 3,7 juta di tahun 2019. Selain itu, dengan menginovasi rengginang ini dengan model yang sesuai perkembangan zaman akan meningkatkan nilai jual produk dan meningkatkan pendapatan para petani wortel di Sembalun. Dengan demikian, rengginang sewot ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Sembalun karena dapat menjadi salah satu produk wortel yang dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya adalah tentang strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran ini terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama itu adalah melakukan konsistensi penjualan produk. Jadi di sini kami melakukan konsistensi penjualan produk di segala area marketing gitu. Karena hal tersebut dapat membantu mengurangi biaya marketing serta meningkatkan efektivitas dari penciptaan merek. Kemudian selanjutnya adalah membuat perencanaan produk. Jadi di sini termasuk ke dalam merencanakan strategi marketing, kemudian anggaran marketing serta konsep lainnya yang berhubungan dengan pemasaran produk rengginang sewot dengan masyarakat di daerah Sembalun. Kemudian yang ketiga itu adalah membuat kantin kejujuran. Jadi kami ingin membuat sebuah inovasi yang dimana kami menjual produk rengginang sewot ini pada kantin kejujuran. Jadi kantin kejujuran ini adalah kantin yang dimana tidak dijaga begitu. Jadi kita ingin melihat kejujuran pada tempat tersebut gitu. Namun dengan syarat produk ini sudah banyak dikenal dan juga mendapatkan untung banyak. Selanjutnya adalah membuat anggaran pembuatan produk seminimal mungkin. Jadi menghitung anggaran marketing merupakan bagian yang krusial dan juga membutuhkan ketelitian dalam perhitungannya. Karena hasil dari perhitungan ini akan menentukan bagaimana persiapan dana dari pemasaran produk nanti gitu. Karena banyak usaha-usaha kecil yang tidak teliti dalam menghitung anggaran marketingnya sehingga terjadi banyak pemborosan gitu. Selanjutnya adalah menentukan target market. Di sini target market kami sebenarnya tentunya kami ingin menargetkan seluruh kalangan, namun khususnya kami ingin menargetkan para wisatawan lokal dan juga para wisatawan asing untuk menjadikan produk ini sebagai buah tangan jika datang berwisata ke daerah Lombok begitu. Selanjutnya adalah menentukan marketing mix sehingga memaksimalkan keuntungan. Pada marketing mix ini biasanya dijelaskan sebagai produk, harga, tempat, dan promosi. Jadi produk rengginang sewot sebagai usaha kecil ini perlu memutuskan dengan spesifik gitu produk,
harga yang sesuai, kemudian di mana dan bagaimana akan mendistribusikan produk ini gitu. Dan bagaimana orang lain dapat mengetahui tentang produk yang akan ditawarkan. Kemudian mempromosikan produk pada website. Jadi kami juga ingin mempromosikan produk kami atau menjual produk kami pada website dan juga e-commerce gitu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sekarang sudah banyak usaha-usaha gitu, entah itu usaha kecil atau besar yang memang mempromosikan produk mereka melalui website gitu. Karena 60% konsumen itu datang dari informasi yang mereka dapatkan dari internet. Baik, selanjutnya adalah memasukkan branding pada produk. Jadi branding dari produk rengginang sewot di sini itu adalah berbentuk animasi wortel yang berpakaian ala petani, yang dimana menunjukkan bahwa olahan ini itu berasal dari petani yang ada di Sembalun. Kemudian pada branding ini juga terdapat tulisan tulen krenyes yang dimana menunjukkan bahwa produk ini itu sangat renyah. Jadi branding ini itu adalah bagaimana konsumen dapat menerima produk dan perusahaan yang membuat produk tersebut. Selanjutnya adalah mempromosikan produk pada media sosial. Jadi selain mempromosikan atau menjual produk pada website, kami juga ingin menjual produk ini kepada beberapa media sosial dan juga marketplace. Karena seperti kita tahu sekarang ini kita berada di era 4.0 yang dimana semua serba digital gitu. Jadi kami ingin menggunakan sosial media ini sebagai sarana untuk memperkenalkan dan mengembangkan usaha kami. Selanjutnya itu adalah melakukan customer relationship management. Jadi pengelolaan hubungan dengan pelanggan yang tepat menjadi salah satu hal yang penting untuk menciptakan konsumen yang loyal dan juga konsisten. Baik, selanjutnya itu adalah rencana pendanaan, yaitu yang pertama adalah estimasi biaya. Estimasi biaya di sini itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah biaya tetap. Jadi biaya tetap ini di sini seperti yang terlampir, yaitu beberapa list alat yang digunakan untuk membuat produk. Jadi mana total biaya yang dibutuhkan itu adalah sebesar 630.000. Kemudian selanjutnya adalah biaya variabel per produk. Jadi di sini juga terdapat lampiran beberapa bahan yang akan digunakan untuk membuat produk. Jadi total biaya variabel yang dibutuhkan itu adalah sebesar 61.500. Jadi didapatkan di sini bahwa apabila memproduksi sekali produksi produk ini bisa didapatkan 30 pieces produk. Dan apabila memproduksi selama 4 kali dalam sebulan itu didapatkan sebanyak 120 pieces gitu. Jadi didapatkan biaya variabelnya itu dalam 1 bulan yaitu 4 kali produksi yaitu sebesar 246.000. Selanjutnya adalah biaya total. Jadi biaya total ini adalah hasil penjumlahan dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Jadi biaya tetap dan biaya variabel di sini itu adalah untuk 1 bulan produksi. Jadi biaya tetap untuk 1 bulan produksinya itu adalah sebesar 630.000. Kemudian untuk biaya variabel dalam 1 bulannya itu adalah 246.000. Jadi didapatkan biaya totalnya itu adalah sebesar 876.000. Kemudian selanjutnya itu adalah yang B, proyeksi pendapatan. Jadi pada proyeksi pendapatan ini kita memperhitungkan beberapa hal. Yang pertama itu adalah HPP. Jadi atau yang biasa disebut dengan harga pokok produksi. Jadi HPP ini itu didapatkan dari total biaya dibagi dengan hasil produksi. Jadi mana total biayanya itu adalah tadi sebesar 876.000, kemudian hasil produksinya itu misalnya dalam 1 bulannya itu adalah 120 pieces. Jadi 876.000 dibagi 120 itu HPP-nya didapatkan sebesar 7.300. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan harga jual. Jadi untuk harga jual ini didapatkan dari harga pokok plus laba. Harga pokok tadi kita sudah dapatkan yaitu sebesar 7.300 dan kemudian untuk labanya itu adalah 2.700. Jadi didapatkan untuk harga jualnya itu adalah sebesar 10.000. Kemudian yang ketiga adalah menghitung pendapatan. Jadi untuk menghitung pendapatan ini itu didapatkan dari berapa banyaknya produk yang terjual dikali dengan harga jual. Jadi misalnya dalam sebulan itu penjualan produk didapatkan sebanyak 20 pieces yang terjual, kemudian dikali dengan 10.000 yaitu harga jual per piecesnya itu, maka
Total pendapatan yang akan didapatkan dalam 1 bulannya itu adalah sebesar 1.200.000. Kemudian yang C yaitu proyeksi laba rugi. Untuk perhitungan laba ruginya itu didapatkan dari hasil produksi dikali harga jual kemudian dikurangi modal. Jadi hasil produksi yaitu sebesar 120 pieces, kemudian harga jual 110.000, jadi 120 dikali 10.000, kemudian dikurangi modal yaitu 876.000. Jadi didapatkan perhitungan untuk laba ruginya itu adalah sebesar 324.000. Baik, selanjutnya itu adalah proses pembuatan. Jadi tahapan pertama yang dilakukan itu adalah memasak beras ketan hingga matang, kemudian memblender wortel hingga halus, kemudian menghaluskan bawang merah dan bawang putih, kemudian mencampurkan bahan-bahan yaitu mencampurkan bawang-bawang yang sudah dihaluskan tadi, kemudian beras ketan yang sudah matang, kemudian wortel yang sudah dihaluskan serta ketumbar dalam satu wadah. Kemudian setelah dicampur, adonan diaduk hingga kalis. Kemudian selanjutnya itu adalah setelah kalis itu adonan akan dicetak dengan cetakan. Kemudian setelah dicetak, adonan akan dikukus hingga matang. Kemudian setelah dikukus, rengginang yang sudah matang tadi akan dijemur hingga kering di bawah sinar matahari langsung. Kemudian setelah kering, itu rengginang akan langsung digoreng dengan api sedang hingga matang. Kemudian setelah matang, itu ditiriskan dan tinggal menunggu dingin dan kemudian siap untuk dikemas. Baik, selanjutnya ini adalah logo produk kami, yaitu dimana menampilkan animasi wortel yang berpakaian ala petani, yang dimana ini menunjukkan bahwa olahan kami ini berasal dari para petani, khususnya itu adalah para petani yang ada di daerah Sembalun. Kemudian terdapat kata-kata tulisan kerennya yang dimana bahwa produk ini itu sangat renyah begitu. Kemudian selanjutnya itu adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk membuat proposal bisnis plan ini. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.